Shalom untuk kita semua. Saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Atas kasih-Nya kita masih dapat memperoleh kehidupan hingga pada saat ini. Begitu juga sebelum kita mengawali renungan kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, syukur kami panjatkan terhadap-Mu Bapa Surgawi atas kasih-Mu yang selalu melindungi kami, yang selalu memberikan kami berkat dan kehidupan hari lepas hari, sehingga ya Tuhan kami dapat sampai hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Engkau dan bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, renungan untuk menguatkan hati kita atau renungan untuk seseorang, atau pada kala ini kita sedang mengalami patah hati akibat dari pekerjaan, akibat dari sosial, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Nats yang menyapa kita pada hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-18. Kitab Mazmur pasal yang 34 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Mazmur. Kitab Mazmur merupakan kitab yang berisikan tentang nyanyian, pujian, tangisan, dan permohonan pengampunan dosa kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Begitu pula saudara-saudara terkasih, dalam nats kita pada saat ini, bangsa yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel, tepatnya bangsa yang dipimpin oleh Daud, beberapa kali mengalami pencobaan, yang tentunya pencobaan tersebut berasal dari Tuhan Allah. Ya, tentunya bangsa Israel merupakan bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi bangsa tersebut. Tetapi apa dayanya, Tuhan memberikan pencobaan. Ada beberapa faktor sehingga Tuhan memberikan mereka percobaan di dalam kehidupannya. Yang pertama, mereka terlalu keras kepala. Mereka seringkali melupakan siapakah yang menciptakan mereka dan siapakah yang memberikan kepada mereka berkat yang sangat sungguh luar biasa. Akibat daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, bangsa tersebut mengalami pergumulan yang sangat berat di dalam hidupnya. Terlebihnya pada Raja Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Raja Daud dan bangsa tersebut sudah berkali-kali bernyanyi, berseru, dan menangis untuk meminta permohonan kepada Tuhan agar Tuhan melonggarkan dan memberikan keselamatan dari pencobaan di dalam kehidupan mereka. Dan barangkali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bahkan mereka dan Raja Daud sempat merasa tidak dianggap lagi oleh Tuhan.
Mereka merasa Tuhan sudah memberikan mereka sebuah hukuman, sehingga Tuhan tidak memperdulikan mereka kembali, sehingga mereka merasa patah hati. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, akibat dari kepemimpinan Raja Daud adalah seorang raja yang memiliki kepercayaan yang sangat teguh, sehingga Raja Daud selalu menguatkan imannya dan iman bangsa tersebut. Apapun percobaan, apapun pergumulan yang selalu datang kepada kehidupan mereka atau kepada kehidupan bangsa Israel, Raja Daud percaya Tuhan masih mengingat mereka dan Tuhan akan memberikan kepada mereka kelonggaran dan keselamatan dari percobaan tersebut. Akibat dari itu, saudara-saudara terkasih, Raja Daud dan bangsa Israel sempat berpikir bahwasanya mereka sudah dianggap mati. Tetapi apa yang terjadi akibat kepercayaan Raja Daud tersebut? Hati yang patah, kesengsaraan, dan dosa-dosa yang mereka perbuat diampuni dan diobati oleh Tuhan Sang Pencipta. Pergumulan-pergumulan dan kesengsaraan yang mereka alami bukanlah pergumulan biasa dan bahkan mengancam nyawa mereka. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita orang yang percaya memang diberikan percobaan, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita, dan Tuhan tidak memberikan kita maut ke dalam kehidupan kita. Untuk daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, barangkali dalam kehidupan kita sering merasa tidak diperdulikan Tuhan lagi. Kita sering berbicara di dalam hati kita kepada Tuhan, mengapa ya Tuhan kehidupanku begini? Padahal saya dan keluarga selalu rajin beribadah. Saya dan keluarga selalu rajin berdoa. Dan sekeluarga kami selalu mengikuti acara-acara gerejawi dan bahkan hampir tidak pernah ketinggalan. Tetapi mengapa di dalam kehidupan kami selalu datang pergumulan? Kenapa di dalam kehidupan ini selalu Engkau memberikan percobaan? Dan sampai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan bahkan banyak orang-orang Kristen yang dulunya sangat percaya, yang dulunya sangat mengandalkan Tuhan, akibat tidak tahan dari percobaan dan pergumulan yang berikan Tuhan, mereka mundur dari kepercayaan mereka. Kepercayaan mereka ganggu. Kegoyangan iman yang ditimbulkan oleh pergumulan tersebut, sehingga mereka melupakan Tuhan. Dan untuk daripada itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai orang yang percaya tidaklah murah, atau tidaklah murahan, dan tidak gampang. Di dalam kehidupan orang percaya pasti akan selalu mengalami pergumulan yang mencobai iman kita. Dan jika kita lihat dalam kehidupan sekarang ini, zaman yang sudah mulai sangat maju. Zaman sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sangat banyak permasalahan kehidupan, sangat banyak pergumulan di dalam kehidupan, mulai dari pergumulan pribadi hingga pergumulan keluarga, dimulai dari pekerjaan atau persekolahan, ataupun sebagai pemuda-pemudi, pergumulan di dalam percintaan. Dan tentunya sangat banyak yang bisa kita dapatkan atau kita dapati di dalam kehidupan ini. Untuk daripada itu,
Bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, atau bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, bagaimana cara kita dalam menghadapi pergumulan tersebut? Kita dapat melihat contoh Raja Daud dan bangsa Israel. Mereka bahkan menganggap dirinya sudah mati dan tidak diperdulikan oleh Tuhan lagi. Tetapi akibat dari nyanyian pujian mereka dan akibat dari tangisan mereka, permohonan pengampunan dosa mereka, mereka diampuni oleh Tuhan. Sepatah-patahnya hati mereka, Tuhan mengobati. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, wajar sebagai manusia mengalami hati yang remuk, seperti yang dikatakan oleh nats kita untuk saat ini. Hati yang remuk, jiwa yang remuk dan patah hati akibat dari pergumulan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk daripada itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang percaya, kita akan mendapatkan pergumulan-pergumulan tersebut. Dan tentunya dari kisah Raja Daud dan bangsa Israel, dan dari pengalaman kehidupan kita, ataupun apa yang kita hadapi sekarang ini, mari kita bentuk di dalam diri kita sendiri, yaitu mental Kristen atau mental Kristus. Mari kita bentuk mental Kristus di dalam diri kita. Yesus sebagai Tuhan sudah mati demi menebus dosa kita. Bagaimana kita manusia di dalam kehidupan sehari-hari ini? Dosa yang telah ditebus melalui darah Yesus. Tetapi ada saja orang Kristen yang menjadi berpaling dari kepercayaannya akibat pergumulan. Mari kita lihat kilas balik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang memang Yesus adalah Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mental Kristus merupakan mental yang pantang menyerah dan selalu menyampaikan keluh kesah, selalu meminta permohonan bantuan kepada Tuhan. Kita mengetahui bahwa Tuhan kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi jangan salah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Tuhan kita juga memiliki sifat cemburu. Jika kita berpaling dari kepercayaan kita akibat pergumulan tersebut, ya tentu Tuhan kita akan merasakan rasa cemburu. Untuk daripada itu, firman Tuhan yang menyapa kita untuk kali ini menuntut kita agar membentuk mental Kristus di dalam diri kita, supaya kita tahan dalam menghadapi segala permasalahan. Dan percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika kita selalu meminta kepada Tuhan, kita selalu memohon bantuan kepada Tuhan, akan terlewati. Dan pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan menerima hadiah atau kado terbesar di ujung kehidupan kita nantinya, yaitu keselamatan untuk selama-lamanya. Untuk daripada itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, semoga firman Tuhan untuk kita pada hari ini dapat menguatkan hati kita, dapat menyambungkan hati kita yang patah, dan dapat membangun kembali jiwa kita yang remuk, sebab Tuhan selalu berserta kita. Amin. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, itu firman untuk menguatkan hati kami. Ya tentunya Tuhan, kami selalu mempercayai Engkau. Kami selalu meminta kepadamu ya Tuhan bantuan kepada kami. Kami manusia ciptaan-Mu yang lemah, tidak luput dari segala dosa.
Sehingga ya Tuhan, kami selalu meminta kepadamu, Engkau mengajar-ajari kami dalam kehidupan kami, serta kami meminta kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau meneguhkan iman dan kepercayaan kami, sehingga dalam kehidupan kami dapat selalu mempercayaimu dan selalu mengandalkanmu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan kepada saudara-saudara kami dan kepada kami juga ya Tuhan, yang tepat pada kali ini sedang mengalami pergumulan, permasalahan yang membuat hati kami patah dan jiwa kami remuk. Seperti yang dikatakan firman-Mu ya Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Walaupun kami sedang mengalami pergumulan kehidupan kami percaya Engkau akan mengobatinya dan Engkau akan memberikan solusi dan kekuatan untuk menghadapi itu ya Tuhan. Untuk daripada itu ya Tuhan, kami meminta pengampunan dosa kepadamu, supaya melalui itu ya Tuhan, tidak menghambati berkat yang ingin Engkau berikan kepada kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.